Baik, jadi kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sediaan bukal dan sublingual. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Gencar Glenn Alexander Kana. Lalu ada teman-teman saya, Alfia Nur Aziza, Helena Janesper, Yaki Laki Lutfi Asang, Virgian Dufi, dan ada Denizia Moreira Martins. Lalu yang terakhir juga ada Sarah Devilopo. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam anatomi dan fisiologi dari mukosa mulut. Nah, yang pertama itu adalah struktur epitel mukosa mulut, di mana mukosa mulut dilapisi oleh epitel squamosa berlapis yang berfungsi sebagai pelindung sekaligus jalur absorpsi obat. Terdapat dua jenis epitel. Yang pertama ada epitel berkeratin. Seperti pada di gingiva dan palatum keras, memiliki lapisan keratin sehingga lebih tebal dan berfungsi sebagai proteksi. Tetapi penyerapan obatnya itu jauh lebih rendah. Yang kedua itu ada epitel non-keratin yang terdapat pada mukosa bukal dan sublingual, di mana dia itu lebih tipis dan lembab sehingga lebih mudah menyerap obat. Yang kedua itu ada peran saliva, di mana saliva diproduksi oleh kelenjar parotis, submandibular, dan sublingual. Komposisinya itu sebagian besar adalah air, serta mengandung elektrolit, protein, dan enzim seperti amilase. Fungsi dari saliva itu ada menjaga kelembapan mulut, melindungi dari bakteri, membantu pencernaan awal, dan menjaga keseimbangan pH. Dalam biofarmasetika, saliva juga itu membantu melarutkan obat sehingga lebih mudah diserap oleh mukosa. Ada juga gangguan saliva yang dapat mengganggu penyerapan obat, yaitu ada serostomia atau kondisi mulut kering akibat berkurangnya produksi saliva, di mana penyebabnya itu bisa karena obat-obatan, dehidrasi, gangguan kelenjar, atau terapi radiasi. Dampaknya mukosa menjadi lebih kering dan mudah iritasi, serta penyerapan obat menjadi tidak optimal karena proses pelarutan obat yang terganggu. Selanjutnya di sini ada vaskularisasi sublingual dan bukal, di mana vaskularisasi ini merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kecepatan dan efisiensi absorpsi obat melalui mukosa mulut. Di mana ada perbedaan dari struktur dan vaskularisasi di sini. Untuk mukosa sublingualnya itu kepadatan pembuluh darah yang tinggi, epitel lebih tipis, dan jarak difusi obatnya itu lebih pendek. Lalu untuk mukosa bukalnya itu kepadatan pembuluh darahnya itu lebih rendah, epitelnya itu lebih tebal, dan difusi obatnya itu lebih lambat. Dampak terhadap absorpsi obatnya itu untuk sublingualnya itu absorpsinya itu lebih cepat dan efisien, sedangkan bukal itu absorpsinya itu lebih lambat dan terkontrol. Lalu dari segi aliran darah, di sini mereka itu sama-sama mendapatkan suplai dari cabang arteri karotis eksternal seperti arteri lingual dan arteri facialis, di mana obat itu langsung masuk ke sirkulasi sistemik dan tidak mengalami first pass metabolism. Untuk implikasi klinisnya itu, sublingual itu cocok untuk efek yang cepat seperti penggunaan nitrogliserin pada angina pectoris. Lalu untuk bukalnya itu cocok untuk pelepasan obat yang bertahap. Selanjutnya itu pH lingkungan mulut, di mana pH lingkungan rongga mulut ini merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi stabilitas obat, aktivitas mikroorganisme, serta kesehatan jaringan mulut secara keseluruhan. Untuk rentang pH normalnya itu berkisar dari 6,2 sampai 7,6 yang dipertahankan oleh saliva. Untuk faktor yang mempengaruhi pH itu pola makan, aktivitas bakteri, dan produksi saliva. Di mana konsumsi makanan yang mengandung gula itu akan difermentasi oleh bakteri yang menghasilkan asam sebagai produk sampingan, di mana produk asam ini menyebabkan pH itu menurun sehingga akan terjadinya penurunan pH yang signifikan. Lalu dampak jika pH-nya itu rendah, seperti misalnya pH-nya itu di bawah 5,5, maka akan terjadi demineralisasi enamel, di mana ini akan meningkatkan risiko karies gigi. Implikasi biofarmasetikanya itu jika pH-nya itu yang mana pH-nya itu mempengaruhi dari kelarutan obat, stabilitas obat, dan difusi obat melalui mukosa. Baik, sekarang kita masuk ke mekanisme absorpsi pada mukosa mulut. Jadi absorpsi obat melalui mukosa mulut ini terjadi secara difusi pasif dari saliva yang berkonsentrasi tinggi menuju ke darah yang berkonsentrasi rendah. Absorpsi pada mukosa mulut ini terjadi melalui dua jalur utama. Yang pertama yaitu jalur transseluler atau intraseluler, di mana obat menembus langsung melalui sel epitel dari saliva menembus ke membran apikal, lalu masuk ke sitoplasma sel, keluar melalui membran basolateral, lalu masuk ke jaringan dan kapiler darah. Jalur ini paling dominan dan efektif untuk obat yang bersifat lipofilik dan molekulnya kecil, kurang dari 500 Dalton dan non-ionisasi. Nah, jalur yang kedua itu jalur paraseluler atau intraseluler, di mana obat melewati celah antar sel atau tight junction tanpa masuk ke dalam sel. Dari saliva itu masuk ke ruang antar sel, lalu melewati tight junction, lalu menuju ke jaringan dan kapiler. Jalur ini lebih terbatas dan cocok untuk obat yang bersifat hidrofilik dan ukurannya kecil, yaitu kurang dari 200 Dalton. Berikutnya, penghindaran first pass metabolism. First pass metabolism sendiri merupakan proses metabolisme obat yang terjadi di hati setelah obat diserap melalui saluran cerna dan sebelum mencapai sirkulasi sistemik. Pada rute oral konvensional, obat yang diserap dari usus akan masuk ke dalam vena porta hepatica, kemudian menuju hati untuk dimetabolisme. Sedangkan pada obat yang terabsorpsi melalui mukosa bukal atau sublingual akan masuk ke dalam kapiler darah yang mengalir ke vena lingualis, vena maxillaris, dan vena facialis. Aliran darah ini langsung bermuara ke vena cava superior, dari vena cava superior langsung menuju jantung untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Dan obat tidak melewati vena porta dan hati pada siklus pertama. Penghindaran first pass metabolism ini pada pemberian obat melalui mukosa bukal dan sublingual memberikan implikasi biofarmasetika yang signifikan, yaitu peningkatan bioavailabilitas, kemudian onsetnya akan lebih cepat,
Kemudian penurunan kebutuhan dosis karena efisiensi absorpsi yang meningkat, serta berkurangnya variabilitas farmakokinetik antar individu karena tidak dipengaruhi oleh perbedaan aktivitas enzim hepatik. Nah, selanjutnya analisis parameter bioavailabilitas sediaan mukosa oral. Nah, di sini terdapat gambar grafik perbandingan profil AUC dan Cmax sediaan sublingual dan juga sediaan peroral. Berdasarkan grafik, sediaan sublingual menunjukkan absorpsi lebih cepat dengan Cmax lebih tinggi dan waktu mencapai puncak atau Tmax itu lebih singkat dibandingkan dengan peroral. Nilai dari AUC pada sublingual juga lebih besar yang menandakan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik lebih banyak. Sebaliknya, sediaan peroral memiliki AUC lebih kecil karena mengalami degradasi di saluran cerna dan metabolisme lintas pertama di hati, sehingga bioavailabilitasnya lebih rendah dan onset kerjanya lebih lambat. Baik, berikutnya pada evaluasi faktor formulasi pada sediaan bukal sublingual. Nah, jadi sediaan bukal dan sublingual ini akan memungkinkan absorpsi langsung melalui mukosa oral, menghindari metabolisme lintas pertama, dan menghasilkan onset cepat. Nah, jadi keberhasilan dari sediaan bukal dan sublingual ini ditentukan oleh kinetika pelepasan obat, permeabilitas dari mukosa, dan bioavailabilitasnya. Nah, jadi ada 3 faktor utama yang akan mempengaruhi performa formulasi subbukal sublingual ini. Ada sifat fisikokimia obat, terutama pKa, kemudian penggunaan polimer mukoadesif, dan penambahan penetration enhancer. Jadi ketiga faktor ini akan bekerja secara sinergis dalam menentukan laju pelepasan obat dan efisiensi absorpsi mukosa. Nah, kita masuk pada faktor yang pertama, yaitu pengaruh pKa terhadap permeabilitas dari mukosa. Jadi mukosa oral itu memiliki pH 6,2 sampai 7,2, sehingga derajat ionisasi obat bergantung pada hubungan antara pH dan pKa sesuai dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Seperti yang terlihat pada slide. Jadi kesimpulan dari persamaan itu, obat dalam bentuk non-ion ini lebih lipofilik dan lebih mudah menembus mukosa. Basa lemah dengan pKa 7-9 umumnya memiliki permeabilitas yang lebih tinggi, sedangkan untuk asam lemah yang memiliki pKa kurang dari 5 cenderung memiliki permeabilitasnya yang lebih rendah. Contohnya peningkatan fraksi non-ion pada beta blocker dan nimesulid itu terbukti meningkatkan permeasi mukosa sublingual. Baik, yang berikut kita masuk pada peran mukoadesif dalam pelepasan obat. Nah, polimer mukoadesif ini digunakan untuk memperpanjang waktu retensi sediaan pada mukosa sehingga meningkatkan kontak obat dengan jaringan absorpsi. Nah, polimer seperti karbofol, HPMC, dan lain-lainnya itu bekerja dengan cara swelling dan membentuk lapisan gel yang menempel pada mukosa. Mekanisme ini membantu mengontrol pelepasan obat dari matriksnya. Nah, penambahan 10-20% bobot per bobot polimer mukoadesif dapat mengubah profil pelepasan dari first order menjadi mendekati zero order. Namun, konsentrasi terlalu tinggi dapat meningkatkan viskositas dan memperlambat pelepasan awal obat. Next. Yang terakhir kita masuk pada peran penetration enhancer, di mana PE ini dapat meningkatkan permeabilitas mukosa dengan memodifikasi barrier secara reversibel sehingga obat dapat berdifusi dengan cepat. Contohnya itu ada transutol, DMSO, polisorbat 80, dan lain-lainnya, di mana PE ini bekerja dengan 2 mekanisme. Yang pertama jalur transseluler, di mana transseluler ini molekul obat menembus lapisan penghalang dengan melewati bagian intraseluler. Yang kedua jalur paraseluler, di mana molekul obat bergerak melalui ruang antar sel tanpa masuk ke dalam sel. Nah, contohnya itu penambahan 1-5% PE dapat meningkatkan Cmax 1,5-3 kali dan menurunkan Tmax 20-40%. Tetapi penggunaan yang berlebih dapat menyebabkan iritasi mukosa. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih.